Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6395, Kemampuan Klan Dewa Roh. Oh, dari apa yang Sueji katakan, dia sangat kuat sekarang. Egi mendesah. Lagi pula, kata-kata Sueji, kamu masih bisa mengejar, sangat jelas, artinya dia sekarang berada di depan Chu Feng dan Egi. Apapun yang terjadi, aku berutang budi padanya. Perasaan hangat mengalir di hati Chu Feng. Sueji sebenarnya tumbuh bersama Chu Feng. Meskipun dia pernah disegel sebelumnya dan hanya ada sedikit komunikasi di antara mereka. Adalah keliru jika mengatakan tidak ada emosi sama sekali. Dari sudut pandang Sueji, bahkan jika dia benar-benar ingin membunuh Chu Feng, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia ditangkap. Bagi Chu Feng, itulah cinta seorang ibu. Namun bagi Sueji, dia diculik dan dimanfaatkan orang lain. Keluarga Sueji pasti sangat khawatir terhadap Sueji. Kalau tidak, Yusha tidak akan datang mencari Sueji. Dari masalah ini, Chu Feng berutang pada Sueji. Jadi meskipun Sueji benar-benar menganggap Chu Feng sebagai musuh, hal itu sepenuhnya dapat dimengerti. Namun pada kenyataannya, Sueji tidak melakukannya. Sekarang, mereka datang untuk membantu Chu Feng, dan Chu Feng tentu saja tergerak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Chu Feng membungkuk kepada orang-orang dari klan Dewa Roh. Sueji sudah pergi, tetapi mereka tetap mengikuti instruksi Sueji dan datang mencari Chu Feng. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa klan Dewa Roh adalah ras yang sangat dapat dipercaya. Tuan Chu Feng, inilah yang harus kami lakukan. Dan Tuan Chu Feng, metode klan kami dapat membantu Tuan Chu Feng memperoleh kekuatan spiritualis alam naga langit tingkat 2. Aku ingin tahu apakah Tuan Chu Feng membutuhkannya, kata Shen Hui. Kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seru Chu Feng dengan takjub. Namun, karena ini adalah metode yang digunakan oleh klan saya, kami hanya dapat meningkatkan kultivasi penghalang Tuan Chu Feng ke naga langit tingkat 2. Adapun kekuatan tempur formasi, itu bukan milik Tuan Chu Feng. Sebenarnya, aku meminjamkan kultivasi penghalangku kepada Tuan Chu Feng untuk sementara, kata Shen Hui. Apakah metode ini mudah? Tanya Chu Feng. Tidak sulit, kata Shen Hui. Terima kasih atas bantuanmu, kata Chu Feng. Meskipun keterampilan observasi Chu Feng sangat kuat, keterampilan itu juga akan menjadi lebih kuat seiring meningkatnya level kultivasinya. Kapanpun, kultivasi adalah fondasi terpenting bagi seorang praktisi. Hampir setiap tingkat peningkatan akan mengarah pada transformasi. Semakin kuat kultivasinya, semakin besar pula kemampuannya. Hal ini tidak diragukan lagi. Ini akan memakan waktu. Tuan Chu Feng, mohon tunggu sebentar. Setelah Shen Hui selesai berbicara, dia mulai mengatur formasi. Dikatakan butuh waktu, tetapi kenyataannya tidak butuh waktu lama. Selama waktu ini, semua orang yang hadir menonton dengan saksama, mencoba melihat apakah mereka dapat mempelajari sesuatu dari kejadian tersebut. Bagaimanapun, ini adalah metode yang sangat ampuh, meminjamkan pengembangan diri seseorang kepada orang lain. Tetapi mereka segera menemukan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pelajari, bahkan Chu Feng pun tidak dapat mempelajarinya. Ini murni kemampuan garis keturunan klan Dewa Roh. Saat formasi itu terbentuk, Chu Feng melangkah ke tengah formasi dan merasakan kultivasi penghalang yang kuat memasuki tubuhnya dengan sangat lembut, tanpa penolakan apapun, dan perpaduannya hampir sempurna. Meskipun kecepatan fusi sangat cepat, proses ini juga merupakan peningkatan bertahap. Ketika tingkat kultivasi yang masuk ke dalam tubuh melebihi tingkat kultivasi seseorang, tingkat kultivasinya sendiri akan terhambat. Untungnya, meskipun kultivasinya sendiri terhambat, kemampuan Chu Feng masih ada. Ia bisa mengatur formasi secara normal, menggunakan mata surgawi secara normal, dan bahkan menggunakan kekuatan mata ilahi 3 alam yang dipinjamkan Dewa Roh kepada Chu Feng secara normal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Chu Feng telah kehilangan kekuatan tempurnya yang kuat, tetapi perlu disebutkan bahwa kekuatan tempur klan Dewa Roh sebenarnya tidak lemah. Tidak bisakah kau melepaskan kekuatan tempur naga langit kelas 3?
Bisakah aku melakukannya? Setelah fusi selesai, Chu Feng bertanya kepada Shen Hui sambil tersenyum. Sebenarnya, dia bertanya sambil memikirkan jawabannya. Dia merasa itu adalah metode klan Dewa Roh sendiri dan dia tidak bisa menggunakannya. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi? Tidak ada salahnya untuk bertanya lebih banyak. Tuan Chu Feng, itu bukan kekuatan tempur yang menantang surga, melainkan metode yang digunakan oleh klan kami. Kedua metode itu tidak bisa digunakan bersamaan, kata Shen Hui. Jernih. Setelah itu, Chu Feng mulai mengatur susunan jimat di sini. Kali ini ketika dimulai lagi, kecepatannya begitu cepat hingga Chu Feng tidak bisa melihatnya, apalagi orang lain. Bahkan Patriark Klan Surgawi Huang Fu, yang merupakan Dewa Surgawi tingkat 3, tidak dapat melihat proses spesifiknya dengan jelas. Bukan hanya kecepatan, tetapi kompleksitas. Ya ampun, ini benar-benar sial. Jika Chu Feng benar-benar memasuki alam naga langit, apa yang akan terjadi? Huang Fu Zantian menghela napas. Agar dapat melihat teknik Feng dengan jelas, ia telah meningkatkan kultivasinya ke tingkat Dewa Surgawi tingkat 3. Akan tetapi, seperti halnya kepala klan Surgawi Huang Fu, sekalipun jimat-jimat itu dapat mengejarnya dengan kecepatan itu, ia tidak akan dapat melihat semuanya dengan jelas karena begitu banyak jimat yang bergerak pada saat yang bersamaan. Meskipun dia seorang seniman bela diri, dia telah menguasai beberapa teknik pembentukan formasi, tetapi levelnya tidak tinggi. Oleh karena itu, mereka semua tahu bahwa kendali Chu Feng atas seni pembentukan penghalang pada dasarnya berbeda dari para guru roh pembatas lainnya. Dengan restu kerajaannya, efisiensi Chu Feng meningkat pesat. Akhirnya semua jimat itu disusun menjadi satu. Namun sesaat kemudian, jimat-jimat itu langsung tersebar dan menutupi seluruh dunia. Pada saat yang sama, cahaya jimat itu berubah, berkedip-kedip terus-menerus, dengan cahaya hitam dan emas bergantian. Rasanya seperti pergantian siang dan malam, tetapi lebih seperti pergulatan antara terang dan gelap, perebutan kendali atas mantra. Perasaan ini? Pada saat ini, semua orang tampak panik, baik itu klan Dewa Roh maupun klan Surgawi Huang Fu. Tak peduli apakah mereka dewa atau naga, atau mereka yang berada di bawah dewa, kelegaan di wajah semua orang telah hilang, digantikan oleh kepanikan yang tak berujung. Mereka semua merasakan napas kematian dari mantra yang terus berubah. Dan mereka bahkan tidak berpikir untuk melawan karena mereka tahu mustahil untuk menang. Sebaliknya, mereka takut jika bertindak gegabah, jimat tersebut akan menyerang mereka dan mendatangkan bencana besar. Dalam keputusasaan, mereka semua menatap ke arah Chu Feng. Lagi pula, tak seorang pun lebih memahami perubahan jimat ini selain Chu Feng. Jika ia ingin mengubah situasi saat ini, Chu Feng mungkin satu-satunya orang yang bisa melakukannya. Semuanya, jangan bertindak gegabah, serahkan saja padaku. Saat Chu Feng berbicara, ia sudah mulai membentuk formasi. Formasi agung itu semakin membesar, dan dalam sekejap mata, formasi itu menutupi langit dan matahari. Tuan Chu Feng, formasi ini sangat berbahaya. Apakah ada cara lain? Apakah ini satu-satunya cara? Melihat ini, Shen Hui tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Sebagai seorang master spiritualis roh dunia, dia mungkin melihat niat Chu Feng. Chu Feng ingin menggunakan formasi ini untuk menyerap semua jimat ke dalam tubuhnya dan melengkapi formasi akhir di dalam tubuhnya. Tetapi jika mantra mengerikan seperti itu memasuki tubuh Chu Feng, itu akan sangat berbahaya. Jika Chu Feng tidak berhati-hati, jiwanya akan tercerai-berai dan tak seorang pun akan mampu menyelamatkannya. Itulah satu-satunya cara. Setelah Chu Feng selesai berbicara, mantranya berubah, dan formasi agung dengan cepat memasuki tubuh Chu Feng. Saat mantra Chu Feng berubah lagi, dalam sekejap, jimat yang mengaburkan dunia dengan cepat berkumpul di tubuh Chu Feng seperti meteor. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.